Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ajza'ul jumlah. Apa itu ajza'ul jumlah? Ajza'ul jumlah adalah bagian-bagian dari suatu kalimat ya. Ajza artinya bagian. Bagian-bagian dari suatu kalimat. Kita lihat contoh-contoh yang ada di sini. Misalnya yang kita ambil beberapa contoh, Raqiba Ibrahim al-hisana. Si Ibrahim Raqiba menaiki hisan, kuda. Nah, si Ibrahim menaiki kuda. Atau di yang kata kedua, Ibu Ismail al-qitta. Si Ismail bermain-main dengan kucing. Terus sekarang kita lihat yang ketujuh. Tajri as-safinatu 'alal ma'. Kapal itu tajri berlayar alal ma' di atas air. Nah, dan lain sebagainya ya. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kalau kita perhatikan dari beberapa contoh ini, kita akan melihat bahwa di sana ada beberapa hal ya. Misalnya contoh nomor 4 kita sekalian, yahsudul falahul qamha. Petani itu yahsudu memanen al-qamha, gandum ya, gandum. Nah, sekarang coba kita perhatikan beberapa kata yang ada di sini ya. Di sini ada, kalau kita perhatikan, ada kata kerja seperti ini, raqiba, fi'il atau fi'al ya, atau kata kerja. Ada yuda'ibu, bermain-main, atau yahsudu, memanen, tajri, berlayar gitu. Kalau kita perhatikan juga di sini ada nama-nama orang ya kan, kayak Ibrahim, Ismail, atau bukan orang tapi bukan nama, misalnya kayak falah, petani. Ada juga hewan seperti hison di sini, atau alqit, atau ada benda mati, safina, alma, kapal, air gitu ya. Atau ada juga pohon-pohonan, misalnya alqomha. Nah, ada juga kata yang bukan termasuk dari semua tadi, contohnya ini, ala, di atas. Nah, ada sebuah kalimah atau kata, ingat ya, kalau disebutkan kalimah berarti artinya kata ya, kata berarti artinya. Atau kata yang tidak termasuk tadi, kayak misalnya ini ala, di atas, atau misalnya ini fi, di dalam gitu, di. Nah, atau misalnya hal, apakah. Nah, ini semua yang disebutkan tadi merupakan ajzaul jumlah, bagian-bagian dari suatu kalimat, bagian-bagian yang membentuk suatu kalimat. Nah, apa saja bagian-bagian yang membentuk suatu kalimat dalam al-lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab yang kita pelajari. Sekarang kita lihat ajzaul jumlah. Nah, di sini ya. Di sini dijelaskan al-kalimatu salah satu anwa ya, yang namanya kata kalimah itu ada 3 anwa, 3 macam. Yang pertama ismun, isim, fi'lun, fi'il, dan ketiga adalah harfun, huruf. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Pertama kita mulai dari isim. Falismu, isim. Apa itu isim ya? Apa itu isim? Apa itu isim? Isim adalah kullu lafzin, setiap lafad. Setiap lafad. Ini lafzin artinya lafad ya, kullu artinya setiap. Setiap lafad yang yusamma bihi, yang dinamakan dengannya, maksudnya yang menunjukkan. Nah, menunjukkan apa aja nih? Bisa jadi pertama insan, manusia. Setiap lafaz yang menunjukkan manusia maka dia adalah isim. Al hayawan, hewan. Lafaz-lafaz yang menunjukkan hewan. Atau nabat, pohon, pepohonan ya, pepohonan, tanaman. Nah, ini juga termasuk ke dalam isim. Au jamad, benda mati. Ayu syai'in akhar, atau beberapa hal yang lain ya. Ayu syai'in akhar itu artinya beberapa hal yang lain yang nanti akan kita pelajari seiring dengan kita belajar nahwu. Jadi yang namanya isim adalah pertama ini tadi, ingat, manusia, hewan, misalnya manusia misalnya Ibrahim, Ismail, atau yang teman-teman ya, hewan misalnya kayak eh, apa tadi, samakun, ikan gitu. Nah, ini juga isim ya. Au nabat, atau
pohon atau tanaman atau jamat atau benda mati, misalnya safinatun, kapal gitu. Yang kedua adalah fi'l. Apa itu fi'l? Wal fi'lu kullu lafdin, setiap lafat ya. Ya dulu ala husuli amal. Nah, di sini perlu digarisbawahi ini. Ya dulu ala husuli amal. Yang menunjukkan husul amal, terjadinya sesuatu ya. Terjadinya suatu pekerjaan. Nah, tapi ada garis bawah lagi yang kedua, fi zamanin khos, yang pekerjaan tersebut terjadi pada suatu waktu tertentu ya, pada waktu tertentu. Bisa jadi dulu misalnya ya, dulu atau sekarang atau perintah juga termasuk kan. Nah, yang terakhir yang membentuk suatu isim adalah al-harf atau harfun atau huruf. Nah, perlu diingat dalam bahasa Arab ini huruf ada dua ya, ada namanya huruf hijaiyah dan yang kedua ada huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani ini yang akan kita bahas dalam nahwu ya, dan kita bahas dalam ilmu nahwu itu huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani itu kalau dalam bahasa Indonesia kayak di atas gitu, di atas, di bawah. Nah, jadi dia huruf tapi punya arti ya. Ini kullu lafdin, setiap lafad la yadhharu ma'nahu kamilan, yang tidak nampak ya, tidak nampak artinya secara kamilan, secara utuh, illa ma'a ghairihi, kecuali harus disambungkan dengan yang lainnya. Misalnya kata-kata ala, di atas, harus ada tambahnya. Di atas apa? Ala syajar misalnya, di atas pohon. Nah, baru ini nampak ya. Jadi yang namanya harf adalah ini, setiap kata yang tidak muncul maknanya secara utuh kecuali jika bersama yang lainnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.